sebuah kisah nyata. Mau dengar kisah nyata itu? Kisah nyata ini saya dapat dari klien saya. Ada seorang remaja datang ke terapi saya. Remaja ini kira-kira 2 SMP. Dikirim oleh ibunya, mamanya, untuk bilang, Natali, tolonglah adain terapi ke anak saya ini tentang terapi menemukan misi hidup. Supaya anak saya ini tahu misi hidupnya ini apa sih di dunia ini. Saya tanya, emang kenapa Bu perlu tahu misi hidup? Ibunya bilang, anak saya ini baru 2 SMP, tapi sudah putus sekolah, nggak mau sekolah. Nah, kalau kita bayangkan, kalau itu terjadi dengan anak kita lelaki 2 SMP lalu putus sekolah. Kita bingung, khawatir gak itu sama anak kita itu? Khawatir, masa depannya gimana itu? Sama, ibu ini pun khawatir, bingung, anaknya 2 SMP, anak laki-lakinya putus sekolah. Saya tanya, kok putus sekolah? Putus sekolah kenapa Bu? Anak saya lambat sekali, jadi kalau terima pelajaran nggak bisa. Saya berhentiin sekolah karena dia nggak naik ke kelas 3. Saya pikir waktu itu saya ancem-ancem aja ke anak saya. Mami berhentiin sekolah loh, kalau kamu nggak bener-bener belajar lagi, mau? Dia bilang mau. Anaknya bilang mau, nggak apa-apa. Ternyata setelah diberhentiin sekolah, tadinya mamanya kan nyangka kalau abis diberhentiin sekolah, wah dia malu sama temen-temennya, akhirnya dia giat sekolah belajar, nanti baru dimasukkan sekolah lagi. Mamanya berpikir demikian. Ternyata anaknya enggak giat sekolah, tetap aja di rumah santai-santai aja, dan rasanya girang nggak sekolah. Pas saya tanya ke anaknya, kamu kenapa sih nggak sekolah, nggak niat untuk teruskan pendidikan kamu? Anak ini bilang, enggak tuh, soalnya saya nggak nyampe. Si anak ini ketika saya tanya, oke, kan saya bilang, kamu mau bantuin papa kamu dagang di pasar gak? Kata dia mau. Saya tes. Kalau seseorang belanja 500 ribu, lalu dia kasih 700 ribu, kamu kembalikannya berapa? Dia lama sekali cuma untuk mikir kembaliannya berapa. Wah, saya tahu ini anak memang sedikit lambat. Saya biasanya melakukan ini kepada anak remaja. Menyenangkan sekali memberitahu anak remaja tentang misi hidupnya. Karena mereka lagi di persimpangan jalan hidup. Ya. Saya hipnoterapi dengan teknik A, B, C, D, E. Akhirnya saya bawa dia ke momen sebelum janin, yaitu di mana kita mengetahui misi hidup. Lalu saya tanya, oke, kali ini misi kamu lahir ke dunia ini ngapain? Kalau remaja lain yang saya terapi misi hidup, ada yang bilang, misi saya Ibu Natali, saya mau jadi sutradara terkenal. Saya akan jadi sutradara Indonesia terkenal. Ada satu anak misinya seperti itu. Nah, setelah saya coaching dengan orang tuanya, akhirnya anak itu sekarang sedang kuliah di Australia di bidang sutradara itu. Ada yang misi hidupnya adalah akan menjadi pemain piano terkenal di Indonesia. Setelah kami coaching, sekarang dia lagi ambil kursus piano di salah satu sekolah piano terkenal di Jakarta. Saya semangat sekali membawakan terapi misi hidup ke anak ini. Saya berharap, ya nggak apa-apa lah nggak sekolah. Kita punya contoh Andri Wongson, cuma lulus SD, sukses. Saya bawa terapi dia, mungkin dia ada bakat lain di luar akademis, di luar sekolahan. Oke, sekarang misi hidup kamu apa? Saya sudah deg-degan menunggu nih, wah asik nih, dia akan menemukan misi hidupnya. Tahu nggak dia jawab apa? Jawabnya begini, ngepel. Saya sampai diem, saya salah kali, salah dengar. Nah, lebih keras lagi, saya kurang dengar. Saya bilang, misi hidup kamu ngapain? Dengan lebih keras lagi dia ngomong, mau ngepel. Dia bilang. Saya pikir, waduh, ini misi hidupnya apa ini? Kok mengepel? Lalu dia bilang, iya betul, misi hidup saya ini mengepel dan menyapu. Kan bingung ini, kok dia hadir ke dunia tujuannya cuma ngepel dan menyapu. Nah, terus dia bilang, iya, misi hidup saya memang membantu mama mengepel dan menyapu. Memang anak ini adalah anak yang baik. Walaupun dia sekolahnya bodoh, tapi di rumah dia, kata mamanya bilang, dia ngepel, nyapu, jagain adiknya, lelaki loh. Nah, dia memang baik. Nah, selesai, saya bilang ke ibunya, ya memang misi hidupnya dia itu ya begini.
Ya memang bantuin mamanya. Wah, mamanya udah bilang, ya sudahlah saya terima. Namanya anak, orang tua, apapun pasti akan kita sayangi sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang itu pas saat dilahirkan itu kok pinter? Sama seperti klien saya yang mau menjadi sutradara terkenal atau pianis hebat. Lalu kenapa ada anak dilahirkan seperti anak itu tadi terbatas? Sampai misi hidup, mimpi hidup besar pun nggak punya. Apa itu? Jawabannya adalah satu, belajar. Seseorang yang telah belajar dari berbagai kehidupan lalunya, pembelajaran itu akan terus dibawa sampai ke berbagai kehidupan mendatangnya. Saya akan terangkan dengan kisah nyata si anak yang memiliki misi hidup sebagai sutradara ini. Anak ini kebetulan beragama Buddha, orang tuanya pun beragama Buddha. Si anak ini setelah mau mengetahui misi hidupnya, dia bilang, Ibu Nat, bawa saya ke kehidupan lalu dong, saya mau tahu kenapa kok saya memang tertarik di bidang sutradara. Dan dia memang suka, seperti mau membuat film dan sebagainya. Dan dia memiliki talenta itu, jadi berbakat. Di Australia pun dia diterima sekolahnya mudah sekali karena dia pintar, berbakat. Oke, saya antarkan dia ke kehidupan lalunya. Nah, di kehidupan itu dia sampai di sebuah kehidupan di zaman Eropa. Di zaman Eropa kuno, nah dia sebagai pemain drama kerajaan yang matinya dipenggal kepalanya oleh raja. Nah, begini ceritanya. Dia itu adalah pemain drama dan juga sekaligus pelatih drama di zaman kerajaan itu. Nah, tugas grup drama dia adalah untuk tampil di depan raja dan juga para bangsawan-bangsawan lainnya. Zaman dulu hiburannya yaitu drama itu. Dia tampil dan hidupnya bahagia karena dia mengajar dan tampilnya dengan bagus sekali. Suatu saat dia mengamati rakyat di sekitar dia. Dia bilang, raja setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan itu bisa pesta pora dengan mengundang kami nonton dramanya kami sambil ngundang teman-teman bangsawan minum makan dengan enak. Tapi perhatikan, dia bilang, rakyat ini di sekitar ini miskin sekali. Ini raja bener-bener nggak ada hati kok. Kok nggak ada hati untuk membahagiakan rakyat. Akhirnya dia punya ide, saya akan angkat kisah ini untuk saya majukan, kasih tahu kepada raja melalui drama yang dia bentuk itu. Ini rakyat pada susah ini. Akhirnya dia buat drama di mana dia tampilkan bahwa kesusahan rakyat ini, lalu raja ini kok kurang tanggap seperti begitu ceritanya. Waktu memainkan drama itu, raja langsung bilang, berhenti, stop. Siapa yang buat drama ini? Nah, terus si perempuan itu langsung maju. Di kehidupan lalu juga perempuan maju. Dia bilang, saya. Raja langsung bilang, penggal dia, menghina saya. Akhirnya dia dipenggal. Dan pikiran terakhirnya, pada saat sebelum dia meninggal, pikiran terakhirnya dia bilang, sampai kapanpun saya akan teruskan misi ini. Saya akan angkat tentang kesejahteraan rakyat kepada para pemimpin supaya mereka peduli. Setelah itu dia meninggal. Ternyata benih dari tekad itu yang dia bawa di kehidupan sekarang. Sehingga dia punya misi yang besar. Dia bilang ke saya, nanti saya akan bangun film Indonesia, bukan hanya cerita horor. Sekarang kan lihat aja di bioskop cerita setan semua. Gimana anak-anak kita, remaja kita nggak ketakutan setan. Dikit-dikit penakut takut setan. Ke tempat gelap takut setan. Ya karena filmnya semua film setan. Padahal mungkin kalau setan ketemu dia pun, setannya pun takut. Dia bilang, misi saya adalah saya ingin memberitahu tentang kebaikan, tentang kesejahteraan melalui media bioskop. Media bioskop adalah media massal yang mudah dijangkau oleh setiap orang. Tua, muda, anak-anak, yang kaya, yang miskin, semuanya bisa nonton bioskop. Tujuannya adalah memberitahu kepada orang-orang sebuah pemahaman. Nah, misi hidupnya itu, caranya adalah menjadi sutradara, bikin lakon, bikin cerita. Lalu, bakat dia sebagai seorang sutradara ini, ya dia sudah bawa dari zaman dulu. Kehidupan lalunya kan dia sudah sebagai pemain drama. Dan dia sudah bisa membuat sebuah drama. Dari kisah itu,
ditemukan bahwa kalau di kehidupan sekarang ini atau kehidupan mendatang ini kita mau memiliki sebuah kepandaian, kepintaran atau apapun itu adalah harus melalui proses pembelajaran dari berbagai kehidupan lalu. Nah, si anak yang memiliki misi, ngepel dan sebagainya itu karena di kehidupan lalunya nggak pernah belajar ilmu pengetahuan, nggak pernah belajar keterampilan. Gimana bisa sekarang punya keterampilan itu? Contoh aja, kita sekarang mau bisa main biola. Kalau nggak pernah belajar, bisa nggak main biola? Bisa nggak? Bisa. Kita harus belajar dulu. Kita kan harus belajar dulu, baru kita bisa. Nah, apalagi kalau sudah ada benih dari kehidupan lalu, sering main biola atau sering main musik. Begitu pegang biola rasanya familiar. Tinggal digoyang dikit, kok gampang ya? Nah, itu kelebihan jika kita telah belajar dari berbagai kehidupan lalu kita. Lalu acara seperti ini, training seperti ini, setiap minggu diadakan ceramah dhamma, tujuannya itu sama, untuk belajar. Lalu saya akan maju ke tahap berikutnya. Sebenarnya kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu adalah sebenarnya buah dari kebajikan. Oke, next. Kebahagiaan adalah buah dari kebajikan. Kebajikan itu yaitu banyak, pikiran, ucapan, perbuatan, dan sebagainya. Dan biasanya kebajikan atau perbuatan kita berawal dari mana? Diawali dari mana? Dari pikiran. Setuju? Setiap yang kita lakukan ini berawal dari pikiran. Si anak ini bisa menjadi sutradara, memiliki tekad. Kenapa? Karena pikiran dari kehidupan lalunya dia membawa misi itu. Sehingga pikiran itu dibawa ke kehidupan sekarang, membuat dia bisa melakukan misi dan menjadi sutradara yang luar biasa. Artinya apa? Apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itulah menjadi diri kita ini apa adanya. Lalu apa hubungannya hipnoterapi dengan kebahagiaan hidup? Hubungannya adalah hipnoterapi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pikiran manusia. Dan seperti tadi kita sudah ketahui, apapun yang kita lakukan berasalnya dari pikiran. Sebenarnya hipnoterapi itu adalah terapi menggunakan metode hipnosis. Sebenarnya hipnosis itu setiap hari kita alami. Mau tahu buktinya? Nanti jawab ya pertanyaan saya ini ya. Apapun makanannya, minumannya, ulangi lagi, mungkin ada yang nggak dengar di sebelah sana. Apapun makanannya, minumannya, oli kita, oli top one. Nah, berarti Bapak Ibu telah terhipnotis oleh si teh botol sosro sama top one. Kenapa? Karena ide itu sudah masuk ke dalam pikiran, otomatis loh. Padahal mungkin aja saya bilang apapun makanannya, minumannya banyak kan, ada es jeruk, jus alpukat. Tapi kenapa langsung ngomong teh botol sosro? Karena sudah nancep ke dalam pikiran kita. Nah, biasanya segala sesuatu yang sudah nancep di pikiran kita akan menjadi reaksi. Contoh aja Bapak Ibu makan bakso di warung bakso atau di restoran bakmi atau bakso. Duduk sama teman-teman, wah pesen 1 bakmi, 1 bakso. Lalu mas-masnya datang. Minumnya apa Mbak? Langsung apa biasanya? Teh botol sosro. Kenapa? Udah paling nancep di situ. Instantly langsung keluar teh botol sosro. Itulah. Apapun yang masuk ke dalam pikiran kita akan otomatis jadi tindakan. Nah oke, sekarang giliran bapak-bapak. Kalau tadi ibu-ibu makan bakmi, bakso paling doyan. Setuju? Nah, ibu-ibu biasa paling doyan bakso, pakai saus terus pedas. Nah, sekarang giliran contohnya bapak-bapak. Bapak-bapak ke bengkel mobil, mau servis biasalah, perawatan biasa. Mau ganti oli, ditanya, olinya oli apa Pak? Top one. Karena apa? Iklannya sudah masuk. Iklannya sudah masuk ke dalam pikiran kita. Lalu, itu adalah contoh sebuah ide bisa masuk ke dalam pikiran kita. Tapi ada juga yang tidak masuk seperti ini. Ini ibu-ibu. Pernah gak nyuruh anaknya, sini siapa yang udah punya anak boleh tunjuk jari? Punya anak, yang punya anak? Yang punya anak? Oke. Nah biasa ibu-ibu ini
Pernah gak nyuruh anaknya habis pulang sekolah, buka kaos kaki, taruh sepatunya yang rapi? Pernah nyuruh begitu? Susah apa gampang? Susah. Berkali-kali mungkin ibu-ibu bilang, pokoknya tiap kali pulang sekolah, ini buka dulu kaos kaki, taruh sepatu, taruh di sana baru kamu baru main ini. Tetap aja dia lupa. Kadang buang sini, lari. Tapi anak-anak kita ini kalau habis pulang sekolah, cepet banget gak langsung main PlayStation? Cepet gak? Cepet banget loh. Langsung buang tas, main PlayStation, duduk kayak dia. Pernah diajarin gak sama bapak ibu kalau setiap pulang sekolah main PlayStation? Pernah gak? Enggak pernah. Yang ibu bapak ajarin apa? Setiap harinya. Pulang sekolah, buka kaos kaki, buka sepatu, taruh dulu. Tapi nggak masuk ke dalam dia. Nah, jadi ini ada dua sisi. Ada satu, sebuah ide mudah sekali masuk ke dalam pikiran kita seperti teh botol sosro dan top one atau main PlayStation. Lalu ada dua sisi satu lagi, kok instruksi kita kok nggak bisa masuk ke tuh anak? Padahal kalau dibilang, kamu ibu lakukannya sering nggak? Bukan lagi sering, udah seperti kayak kaset rusak gini suara saya. Pokoknya habis ini buka kaos kaki, buka sepatu. Kenapa? Kenapa ada yang bisa masuk ke dalam pikiran kita, lalu kenapa kok rasanya ditolak mental? Orang bilang masuk kuping kiri, dia keluar lagi kuping kanan. Tapi ketika saya bilang gitu, waktu itu ada peserta bilang, lumayan Nat, masuk kuping kiri, nyangkut dikit di otak, baru keluar kuping kanan. Berarti saya ganti. Belum nggak masuk, ternyata baru begini udah mental, tung, jadi nggak sempat nyangkut di otak juga. Kenapa bisa begitu? Nah, hipnoterapi itu adalah ilmu yang mempelajari kenapa sih kok ternyata ada ide-ide yang bisa masuk ke dalam kita, lalu ada ide-ide kok rasanya kita pentalin, nggak mau masuk ke dalam kita. Padahal kita tahu, apapun yang kita lakukan dari berbagai kehidupan lalu akan terbawa ke kehidupan mendatang. Nah, jika demikian, Bapak Ibu mau nggak membawa hal-hal yang baik ketika meninggal, kita membawa hal-hal baik ke kehidupan mendatang? Mau nggak? Mau. Nah, karena itu hipnoterapi ini adalah mempelajari bagaimana kita memasukkan ide-ide ke dalam pikiran kita supaya menjadi benih dari kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang. Nah, kalau kita mau memasukkan ide-ide ke dalam pikiran kita, mau yang baik atau mau yang buruk? Yang baik atau mau yang buruk? Tentunya yang baik. Saya akan terangkan bagaimana pikiran kita ini bekerja, yaitu next. Ini adalah pikiran kita, model of mind. Kalau saya kasih unjuk gambar gini, terlihatnya gampang apa rumit? Gampang apa rumit? Rumit. Tenang aja, saya tidak akan menjelaskan dengan bahasa Inggris dengan seperti ini. Ini bukan kuliah, nanti semuanya belenger. Saya akan jelaskannya dengan alat yang paling canggih yang saya bawa dari Jakarta. Dengan pakai model. Alat yang paling canggih ini, sebentar. Kejutan. Alat yang canggihnya ini adalah tara. Toples. Kenapa saya sebut canggih? Canggih. Ini sebuah toples ini bisa menjelaskan cara kerja pikiran. Canggih gak itu? Canggih. Saya akan terangkan melalui ilustrasi toples ini. Kenapa saya harus pakai peraga? Karena sifat dari pikiran kita ini adalah semakin kita menggunakan indera kita, kita semakin menangkap lebih baik. Setuju? Setuju. Contoh, kalau kita nonton TV, itu kan banyak sekali ada suaranya, ada gambarnya, ada warnanya. Sehingga kita bisa ibaratnya ngeresep ke dalam kita. Karena itu saya pakaikan peraga. Anggap saja toples ini adalah pikiran kita. Dalam hipnoterapi disebutnya alam bawah sadar kita. Toples ini adalah alam bawah sadar kita. Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita lakukan, orang lain lakukan ke kita, 5 indera kita dan 1 pikiran kita, itu semuanya akan terekam di alam bawah sadar kita. Jadi 5 indera kita dan 1 pikiran ini adalah berfungsi handycam. Nah, kayak Bapak itu bawa handycam. Nah, biasanya handycam itu
fungsinya untuk merekam. Setuju? Merekam peristiwa. Nah, biasanya setelah disimpan setelah terekam di handycam, disimpannya kemana? Ke hard disk atau ke CD. Sehingga nanti, saya mau nonton lagi, waktu itu anak saya ulang tahun, sehingga kita bisa ambil CD-nya, lalu kita putar lagi di VCD player. Begitu, betul? Sama. Indra kita ini pun merekam semuanya ke handycam, semua direkam. Hasil rekaman itu ditaruh di alam bawah sadar, di pikiran. Kalau hard disk atau CD bisa terbatas. CD paling bisa merekam 1 jam atau 1,5 jam acara film. Atau hard disk paling beberapa giga. Betul kan? Tapi pikiran alam bawah sadar kita, tak terbatas. Gede banget dan rasanya gak pernah penuh. Kalau CD kita harus beli CD lagi, write di CD lagi. Hard disk kita perlu beli hard disk lagi untuk lebih besar. Tapi pikiran kita tanpa batas. Semua memori kita dari berbagai kehidupan lalu sampai sekarang. Gak ada yang pernah hilang, semuanya tersimpan di sini. Lalu bagaimana proses pikiran ini menyimpan segala sesuatu? Yang disimpan dalam pikiran kita ini hanya ada 2 hal. 1, kalau tidak baik dia pasti buruk. Dia cuma 2 hal, baik dan buruk. Jadi yang disimpan dalam pikiran kita ada 2 hal, yaitu baik atau buruk. Kalau tidak baik berarti, kalau tidak buruk berarti baik. Dan seperti yang kita ketahui, kebaikan membuahkan kebahagiaan. Keburukan membuahkan penderitaan. Nah, prosesnya seperti ini, saya akan terangkan. Anggap saja koin-koin ini adalah perbuatan, sikap, pikiran, ucapan kita yang tersimpan di alam bawah sadar. Yang warna putih kita ibaratkan adalah yang buruk. Entah itu pikiran buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk. Setuju? Berarti warna putih adalah representasi buruk. Lalu yang kuning ini adalah representasi yang baik. Yaitu entah pikiran baik, perbuatan baik, ucapan baik. Kita pakai ilustrasi sebuah kisah. Sebuah kisah seperti ini. Seorang anak kecil lelaki. Kita pakai ilustrasi kisah seorang anak kecil lelaki. Masa kecilnya tidak baik. Yaitu dia sering digebukin sama bapaknya. Dikit-dikit sama bapaknya dia digebukin. Pak! Salah sedikit dia digebukin. Pak! Nah biasanya seorang anak kalau habis digebukin oleh bapaknya, pikirannya baik atau buruk itu biasanya? Buruk. Kenapa? Begitu seorang anak digebukin kan sakit. Habis sakit kan dia benci sama bapaknya. Kenapa papa pukul? Walaupun mungkin gak berani ngomong. Karena kalau ngomong lagi bilang ngomong lagi, tak lagi. Dia tekan di hati. Pikiran dia, saya benci papa. Kenapa papa pukul saya? Bukannya papa mestinya sayangin saya? Kok papa pukul saya? Masuk satu. Pemikiran buruk tentang papa. Benci papa. Selesai kasusnya. Besok dia lupa taruh sepatunya. Bapaknya lagi emosi karena tekanan di kantor nih. Atau bisnisnya atau tokonya lagi sepi. Anak sedikit berbuat ulah, diapain lagi? Gimana sih? Kok sepatu aja gak bisa? Plak, pukul lagi. Anak ini apa lagi? Saya benci papa. Ini papa kenapa begitu? Benci, sakit kan? Papa tahu gak sakit? Walaupun gak bisa diomongin. Dia akan tekan ke dalam. Pikiran lagi. Papa jahat, saya benci papa. Terus sering banget nih orang digebukin sama si bapaknya ini. Atau diomong kasar terus sama bapaknya ini. Terus, saya benci papa jahat, saya benci papa jahat sama saya. Banyak pikiran tentang benci papanya ini. Jika di dalam pikiran si anak ini ada pikiran saya benci sama papa. Nanti ketika bapaknya nasihatin dia, menurut bapak ibu dia nurut atau enggak? Enggak, saya benci papa kok. Kayak seperti ibu sama bapak disuruh sesuatu sama orang yang dibenci, kalau enggak karena tekanan lagi kan enggak suka rela melakukannya. Misalnya, nak nanti gini-gini ya nak, udah gede jadi orang besar ya nak, gini-gini. Dia anaknya udah punya pikiran benci sama bapaknya. Ngapain ngikutin bapak, ngomongan bapak kan jahat sama saya benci kamu. Dia sudah menyimpan pikiran buruk tentang bapaknya. Oke, lalu ternyata si anak ini sudah dewasa. Akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan. Nah kebetulan bosnya si anak ini
sifatnya mirip sama bapaknya. Nah, lalu biasanya reaksi si anak ini terhadap bosnya itu suka atau tidak suka? Enggak suka, karena apa? Ada ini, bosnya ini mirip banget sama bapaknya. Wih, ini orang mirip banget sama bapak saya, gayanya, sikapnya, ngomongnya. Maka dia akan timbulkan antipati kepada si bos ini. Karena udah ada simpanan ini. Entah kenapa akhirnya setiap kali bertemu dengan bos, berantem mulu, akhirnya dipecat. Sering sekali pergi ke kantor, cari kerja lagi, bosnya mirip-mirip. Karena bapaknya ini adalah tipe yang dominan. Jadi setiap kali dia ketemu bos, atasan yang dominan, yang rada galak dikit, dia udah simpen kebencian sama orang tipe itu. Akhirnya dia keluar masuk terus pekerjaan, kutu loncat. Karena bosnya selalu dominan. Tapi ternyata si anak ini untung dia agama Buddha. Setiap minggu dia ke wihara. Dan biasanya ketika di wihara, biasanya kita ambil perbuatan baik yang paling simpel. Yaitu apa biasanya? Berdana. Oke. Wah, minggu ini dia berdana. Wah, seneng dia dananya tulus walaupun gak banyak. Tapi ini adalah hasil kerja keras dia. Berdana dengan pikiran baik. Dia berdana lagi. Berdana karena dengan pikiran baik. Tapi anak ini, orang ini sudah dewasa, hobinya itu adalah makan seafood. Jadi setiap kali habis ke wihara, dia pergi untuk makan seafood. Yang paling dia suka adalah yang seger-seger. Maunya yang seger. Akhirnya dia pesen. Yang mana Pak? Tukang seafoodnya nanya. Oh, ikan yang paling seger yang mana Pak? Yang itu. Ikannya masih berenang, terus ditunjuk sama dia. Diambil, digoreng deh. Ternyata, lakukan itu baik atau buruk itu order ikan hidup? Buruk. Tadi siangnya dia berdana kira-kira berbuat baiknya 2. Membunuh makhluk, berat itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan hanya pesen ikan, bukan. Tapi dia bilang mau apa lagi Pak? Kerang katanya. Kerangnya seberapa banyak Pak? Ada saya, istri saya, anak saya 2. Berarti 4 porsi. Berapa makhluk itu? Berapa kerang yang langsung mati? Banyak banget perbuatan buruknya. Kita anggap aja 1, 2, 3, 4, 5 lagi lah. Ya tadi 2 ini perbuatan baiknya. Nah dia terus seperti itu. Pokoknya setiap minggu dia begitu. Habis dana, habis ke wihara baca parita pasti dia pesen seafood, doyan seafood. Tapi dia juga baik juga, sering meditasi. Lalu dia kadang ada orang miskin, ada orang apa, dia kasih kok sedikit banyak semampunya dia kasih. Nah, kalau kita lihat di sini ilustrasi ini dia sudah mengumpulkan banyak koin-koin. Nah, kebetulan suatu saat dia meninggal. Ditutup usianya. Tutup usia, meninggal. Nah, inilah yang akan kita bawa ke kelahiran berikutnya. Kita kan gak bawa tubuh ini kan sudah busuk. Lalu apa yang berpindah? Yang berpindah ini loh. Ini pindah ke kehidupan mendatang kita. Oke, dia hidup lagi, dibuka lagi. Dia hidup lagi. Ya, ternyata kebetulan banget bapaknya yang dulu lahir jadi bapaknya lagi. Sehingga dia entah kenapa bingung juga. Mungkin ibaratnya di kehidupan yang mendatangnya ini yang lalu, bapaknya insaf lah. Udah sadar. Misalkan sudah jadi orang baik. Dia sayang ke anak. Tapi si anak bingung. Ini kenapa saya tetap ada benci sama bapak saya? Padahal bapak saya baik loh sama saya. Kenapa? Karena ada ini kan. Benih kebencian dari yang lalu. Dia benci sama bapaknya. Lalu karena dia sering berdana setiap minggu sama bantuin orang, di kehidupan yang mendatang ini dia lumayanlah kaya. Hidupnya kaya. Pun karena dia punya pikiran dari yang lalu untuk berdana, di kehidupan sekarang pun dia sering berdana juga, beragama Buddha juga. Tapi ada yang salah dengan dia. Dia sakit-sakitan. Dari kecil sampai sekarang ibaratnya dia sudah dewasa, dia sakit-sakitan mulu. Entah sering ke rumah sakit lah, kena demam berdarah lah, ini itu sakit-sakitan mulu. Kenapa dia sakit-sakitan mulu? Iyalah, bunuh ikan, bunuh kerang, bunuh ini, pesen itu. Hasilnya dia sakit-sakitan. Lalu dia bertanya, kenapa sih kok saya sakit-sakitan? Saya kan di kehidupan sekarang ini,
Saya sering berdana, sering rajin ke wihara. Kenapa saya sakit-sakitan sih? Sebenarnya kalau kita memiliki pandangan seperti yang Bapak Ibu miliki pandangan sekarang tentang dua kehidupan ini, kehidupan itu adil atau tidak adil? Adil. Karena apa yang kita tanam itulah yang benar-benar kita dapatkan. Tapi kalau kita cuma lihat satu kehidupan ini, kesannya adil atau tidak adil? Enggak adil. Saya orang baik, mungkin di kehidupan sekarang dia malah udah alergi seafood nih. Anggapnya nggak pernah pesen seafood lagi. Saya kan orang baik, nyamuk aja saya nggak bunuh loh. Saya baik, saya sering dana. Saya sakit-sakitan mulu. Nah, ini perbuatan ini adalah yang kita bawa ke kehidupan yang terus-menerus kita bawa. Jadi, kalau misalkan kita menginginkan di kehidupan mendatang kita menjadi sesuatu yang baik, ya tentu harus banyak koin yang merah. Koin yang kuning ini, supaya apa? Menjadi bekal kita untuk berbuat baik. Lalu, jika terlalu banyak koin-koin yang seperti ini, ya tentu di kehidupan mendatangnya kita akan bawa menderita. Nah, setelah mengetahui hal ini, setelah mempelajari hipnoterapi ini, kadang ngeri juga loh. Kalau kita lihat ke kehidupan kita, ngeri. Saya punya klien, dia datang ke saya, dia bilang dia sakit-sakitan mulu, bener-bener sakit-sakitan mulu. Dia bilang habis dari rumah sakit satu pindah lagi ke rumah sakit lain, dan setiap kali sakit itu sakitnya parah seperti mau mati, ibaratnya parahnya sampai mau mati, terus seumur hidup begitu. Dan juga rezekinya nggak lancar, dia bilang. Dia juga bingung itu kenapa. Dia bilang padahal saya pengurus wihara loh. Saya rajin loh, saya dedikasikan diri saya sungguh-sungguh. Saya sakit-sakit saya tetap datang untuk rapat. Saya sakit-sakit saya tetap untuk bantu anak muda dan sebagainya di wihara saya tetap datang. Dia mau tahu kenapa dia begitu. Akhirnya dia regresi kehidupan lalu dia sampai di sebuah kehidupan lalunya, di mana di berbagai kehidupan lalunya itu dia kalau nggak jadi pemburu jadi nelayan. Terus dia kalau nggak pemburu nelayan. Yang ngeri lagi, ketika dia terhubung dengan pikiran sejati dia, di dalam diri kita ada pikiran sejati yang mengingat dan mengetahui berbagai kelahiran kita dan yang bisa tahu sebab akibatnya. Ketika dia merenungkan dalam pikiran sejatinya, dia bilang begini loh, buah akibat dari perbuatan buruk kamu dari yang lalu itu banyak sekali. Terus yang ngeri lagi adalah dia bilang begini, pikiran sejatinya, kamu masih bisa hidup sekarang ini karena perbuatan baik kamu yang sekarang ini, yang kehidupan sekarang ini. Jadi kamu bisa hidup, tadinya ini putihnya banyak sekali peraknya, benar-benar bisa hidup karena timbunan yang kehidupan ini. Ya dana di wihara, bantuin korban banjir, bakti sosial, ini yang tiap kali katanya menyelamatkan dia hidup. Wah, ngeri sekali itu. Sejak lihat regresi kehidupan lalu itu, dia semakin gencar lagi lakukan perbuatan baik. Karena bagi kasus dia, perbuatan baik sekarang ini menyelamatkan hidupnya. Nah, kasus itu adalah kasusnya dia. Kadang kita merenung, kalau itu terjadi sama kita itu gimana? Kalau ternyata timbunan yang buruk-buruk itu di lalu itu banyak, itu gimana? Lalu di kehidupan sekarang, kita nggak pernah lagi, jarang sekali untuk berdana. Saya selalu merenung adalah banyak sekali sekarang kalau kita lihat di luaran, setiap orang mencari kesuksesan. Setuju? Mencari keberhasilan dan kesuksesan. Biasanya orang-orang yang mencari keberhasilan dan kesuksesan, mereka lakukan apa? Banyak sekali yang beli buku cara sukses kilat, atau buku-buku yang bersifat kesuksesan, atau mereka ikut seminar-seminar atau training-training yang bilang bisa sukses, cara cepat mendapat ini, peluang ini mereka ikut. Bagus itu. Kenapa? Karena itu menambah ilmu pengetahuan sebagai alat. Tapi sebenarnya ada satu hal mendasar. Satu hal mendasar yang perlu diingat. Sebelum kita mengikuti berbagai training, seminar atau baca buku itu, sebenarnya ada satu hal. Yaitu apa? Berbuat baik dulu. Kalau ibaratnya kita ini punya tanah, kalau tanahnya nggak subur, dikasih berbagai bibit canggih pun tumbuh nggak? Enggak. Bibitnya paling canggih nih, metode Muktahir dari Amerika, yaitu adalah metode cara cari uang yang paling canggih dari seminar terbaru. Wah, bagus ininya, metodenya, ilmu pengetahuannya bagus. Kita mau tanam di kehidupan kita. Oke, saya akan lakukan bisnis ini. Tak, gagal lagi.
Lakukan lagi, cari lagi seminar ini, peluang bisnis ini, belajar itu. Wah, udah dapat lagi yang paling canggih, terbaik. Tanam lagi di sini. Tak, ya gagal lagi. Akhirnya nyalain. Berbagai metode nggak berhasil nih ternyata. Hukum-hukum kesuksesan tidak berhasil. Tapi sebenarnya karena yaitu lahannya ini nggak subur. Boleh sebenarnya kita cari training seminar untuk memperkuat atau untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi satu hal yang paling perlu kita perhatikan adalah buat tanah kita ini subur dulu. Baru kita cari yang banyak. Setelah tanah ini subur, wah dapat bibit mutakhir, hasilnya gimana? Berlimpah ruah karena tanahnya ini subur. Lalu bagaimana supaya membuat tanah ini subur? Yaitu lakukan perbuatan baik, pikiran baik, ucapan baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan, setiap perbuatan baik diawali dengan pikiran. Lalu hipnoterapi ini apa? Hipnoterapi ini adalah ilmu komunikasi untuk mempelajari bagaimana pikiran itu, ide itu bisa masuk ke dalam pikiran. Ibarat kita tanam dulu, pikiran baik, pikiran baik, pikiran baik, pikiran baik. Nanti secara otomatis perbuatan baik kita otomatis gak? Otomatis. Nah, kita akan main game ini. Oke, sekarang saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu ngomongin dengan keras, bilang kelinci, kelinci, kelinci 15 kali. Oke, mulai ya. Tapi dengan suara loh. Yang serius ya. 1, 2, 3 mulai. Kelinci, kelinci 15 kali. Kelinci, kelinci terus 15 kali. Nah, kelinci, kelinci, kelinci. Nah, lalu saya akan tanya, binatang yang melompat itu apa? Nah, kelinci. Padahal kan bisa kodok. Kanguru lompat. Loh, tapi kenapa langsung bilang kelinci? Karena itu yang barusan dimasukin kan. Kelinci, 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 kelinci. Ditanya, binatang lompat apa? Kelinci. Langsung dengan cepat. Itulah pikiran kita. Makanya kadang pikiran kita ini bisa dibilang pinter, pinter. Tapi dibilang bodoh pun ya bodoh. Dimasukkan apa? Keluarnya ya itu. Jadi dengan hipnoterapi ini adalah cara untuk membuka pikiran ini supaya ide-ide masuk. Nah, hipnoterapi ini adalah ingin menanamkan terus sugesti baik. Hasilnya nanti baik. Tanamkan aja ide baik kepada anak kita. Itu sudah warisan paling berharga. Setuju gak? Kalau wariskan rumah bisa hilang gak? Bisa kebakaran. Wariskan duit 65 miliar seperti yang kejadian di bank itu. Bisa hilang karena reksadana. Atau wariskanlah lahan ini bisa hilang. Tapi ada satu hal warisan yang bisa kita wariskan kepada anak kita, yaitu apa? Pikiran baik. Dan kita tanamkan terus pikiran baik. Yang semangat kalau hidup, berbuat baik, baik. Sampai dia mati, kehidupan mendatang itu, dia tetap ingat warisan itu. Saya ada satu kisah. Ada anak ABG dibawa sama mamanya ke terapi saya untuk menemukan misi hidup lagi. Nah, dia menemukan misi hidupnya adalah dia akan bergelut di bidang bahasa Jepang dan sekarang sedang dipersiapkan kuliah di bahasa Jepang. Lalu dia masuki salah satu kehidupan lalu dia yang ternyata saya bilang, oke, masuki kehidupan lalu kamu yang memiliki arti penting bagi kehidupan sekarang. Jadi dia bilang, saya tinggal dengan papa saya di kehidupan lalu. Kami ini yang tidak kaya, tapi kami bahagia. Papa petani, saya anak lelakinya. Tapi mama saya sudah meninggal di kehidupannya yang di kehidupan lalu itu. Jadi saya cuma berdua sama papa. Papa sering sedih. Karena itu saya mau berbakti sama papa saya. Lalu dia bilang, dan setiap kali ngobrol dengan papa selalu bilang begini, nak, kalau jadi orang itu harus baik sama keluarga, sayang sama keluarga, buat keluarga kamu bahagia, keluarga kamu rukun. Nah, si bapak itu bilang begitu. Lalu saya tanya, loh kamu masuki momen ini hubungannya apa sih dengan kehidupan kamu yang sekarang? Nah dia bilang, ternyata bapak saya ini sekarang lahir jadi mamanya saya. Dia bilang, dan yang aneh dia bilang, dari kecil dia selalu punya pikiran adalah kalau mau bangun keluarga adalah membahagiakan keluarga. Membahagiakan orang tua, mama, papa. Jadi dari kecil nggak diajarin di kehidupan ini, tetap dalam pikiran dia adalah kalau mau membangun keluarga itu harus keluarga yang bahagia, sayangi ibu, bapak dan sebagainya. Sehingga mamanya kan datang juga dalam terapi. Saya bilang, mamanya bilang, anak ini memang anak baik sekali loh. Ini ama saya,
nggak tahu kenapa dia mau loh mengorbankan mungkin kepentingan dia, nggak ikut ulang tahun teman supaya sama-sama sama keluarga makan malam bahagia sama keluarga. Nah dari cerita ini ternyata yang bisa disimpulkan apa? Warisan yang paling berharga adalah apa? Kebaikan, entah itu nasihat baik, ide baik, pikiran baik. Karena walaupun udah ganti tubuh masih diingat. Lalu hipnoterapi ini adalah mempelajari bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif ke dalam pikiran kita. Seperti tadi contoh di depan, ada yang ibu bilang anaknya suruh beresin sepatu nggak masuk. Kok yang teh botol itu masuk terus? Kenapa? Karena proses pikiran kita seperti ini. Segala sesuatu kita harus tahu caranya untuk berhasil. Setuju nggak? Setuju. Contoh aja, kalau kita nggak tahu caranya buka toples ini, sampai mati pun saya gigit-gigit, banting-banting, bisa gak kebuka toplesnya? Padahal ini hal yang paling sederhana. Sama dengan pikiran kita. Kita pun harus tahu cara kerjanya supaya kita bisa memakainya dengan baik. Setuju? Beginilah cara kerja pikiran kita. Ini alam bawah sadar. Apapun yang kita lihat, kita dengar semuanya itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Tapi ada mekanismenya, bagaimana dia masuk, bagaimana dia tidak masuk. Yaitu alam bawah sadar kita ini memiliki penutup, sama seperti toples ini memiliki penutup. Yang disebut adalah critical factor dalam bahasa hipnoterapi. Kalau tidak mau pakai bahasa itu, kita ngomong aja penutupnya, biar gampang. Seperti toples ini. Kalau kita nggak buka tutup toples ini, kita cemplungin, kita anggap aja ini adalah nasihat baik kita kepada anak-anak. Kalau kita cemplungin, masuk nggak? Enggak, berarakan. Bisa tumpah lagi kan? Tiba-tiba tumpah lagi, nggak masuk sama sekali. Lalu, kalau kita mau melepaskan ide-ide buruk atau pikiran-pikiran buruk yang pernah ada di dalam pikiran kita bisa nggak melepaskannya tanpa kita buka tutup ini? Nggak bisa. Nggak kena. Nah, sama, pikiran kita ini ternyata memiliki penutup ini. Penutup ini disebut critical factor. Lalu ada caranya untuk membuka penutup ini. Yaitu cara untuk membuka penutup ini, salah satunya adalah dengan fokus konsentrasi. Otomatis dengan kita fokus konsentrasi, tutup ini kebuka. Otomatis. Nah, itulah yang terjadi pada kita nonton iklan. Biasanya kalau kita nonton TV, kita fokus atau enggak? Fokus. Apalagi, wah cat ada dia orangnya perang. Waduh, ntar dia mati. Waduh, fokus. Di tengah-tengah fokusnya lagi seru, wah aduh seru, tek iklan, tereng. Apapun minumannya, teh botol sosro. Lagi serius fokus nonton TV kan kebuka lebar. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro masuk lagi. Lalu oli tokon juga kan masuk semua. Karena itu kenapa iklan itu efektif sekali mempengaruhi pikiran kita. Sehingga setiap kali minum ya teh botol, beli oli langsung kepikir top one. Lalu cara lain untuk membuka penutup ini adalah dengan relax, santai, relax. Nah biasanya kalau kita nonton TV habis pulang kerja kita relax atau enggak? Relax. Habis pulang kerja kita mandi dulu, habis mandi santai, pakai baju yang adem, nyalain dan duduk, nyalain santai. Pada saat santai pikiran kita penutupnya kebuka, lalu masuk. Itu juga yang menjadi kenapa anak kita ini kok kecanduan main video game. Karena apa? Pertama dia fokus, dia relax, nggak ada tekanan dan sebagainya. Fokus, relax, main video game enak. Masuk, main video game enak. Kalau belajar diomelin mulu, nggak enak. Lalu cara lain adalah dengan emosi. Setiap kali kita emosi ini kebuka. Nah pada saat kita nonton TV, biasanya emosi kita ikut main nggak? Ikut, apalagi yang nonton ini. Siapa sih yang nonton Cinta Fitri? Ada kan? Apalagi begitu si Miska jahat banget. Kita kan ikut emosi itu. Si Miska ini kenapa jahat banget jadi orang. Lagi benci, lagi kesel. Lalu kita lihat Fitrinya nangis, kita pun ikut nangis. Wah kebuka lebar. Iklan semua masuk lah. Itu adalah proses-proses bagaimana kita bisa membuka dan menutup pikiran ini. Itu juga yang menjadi bahaya. Bahaya gak semua itu? Kenapa? Karena kita buka penutup pikiran kita ini tanpa kita sadari. Nggak pernah kita sadari. Taruhlah kita lagi nonton TV yang fokus.
Lalu ada ide buruk di film itu. Kita mana tahu ide buruk. Misalkan bilang lelaki bolehlah selingkuh ini masuk. Tanpa kita sadari program itu masuk. Atau anak-anak kita nonton film sinetron apa yang untuk dewasa. Ya marah-marah mulu, dikit-dikit main gampar. Jangan Cita Viti dikit-dikit salah dikit, wah gampar. Wah, gampar masuk kepada si anak nih. Kalau marah dikit, nggak seneng dikit, gampar aja. Apalagi pas waktu si neneknya Oma itu gampar, orang tuanya bilang, bagus tuh digampar dan Miska, pinter bagus. Nah, dalam pikiran anak, berarti bagus digampar orang nih. Makanya jangan heran nanti anaknya dikit-dikit temen salah dikit, wah cepet banget. Karena programnya masuk, idenya masuk. Nah, itu adalah yang menjadi kita, entah kenapa, kok pikiran kita nih tiba-tiba banyak negatif. Makin gede, pikiran makin negatif. Makin dewasa, makin takut. Ini itu takut. Dulu awal-awal buka toko nggak takut. Pernah gagal, sekarang buka toko ngapa-ngapain usaha aja gremer. Dulu enggak. Ya kenapa? Ya karena ini, pikiran ini terus masuk. Bagi yang percaya reinkarnasi, ya ini semua pikiran yang kita masuk tanpa kita sadari ini, begitu kita meninggal ini yang kita bawa. Terus menerus sebelum kita menyadari cara kerja pikiran ini, ya terus menerus ini kita bawa. Lalu hipnoterapi ini adalah ilmu pengetahuan untuk membuka pikiran ini dengan cara kita sadari. Tidak inginkan semuanya masuk aja kayak air banjir yang kotor masuk aja semua ke rumah. Hipnoterapi ini adalah mau membuka pikiran ini kita dengan sadari, yaitu dengan cara fokus, konsentrasi, dan rileks. Dengan fokus, konsentrasi, dan rileks, kita bisa membuka penutup toples ini. Lalu setelah dibuka mau ngapain? Ada orang yang setelah dibuka dia mau masukkan sugesti yang baik. Saya terus berbuat baik, saya mau berbakti dengan orang tua, saya mau baik, sabar dengan anak-anak saya. Atau ada yang mau adalah melepaskan yang buruk, program buruk yang terlanjur udah ada di sini, mau dilepas. Nah, itu adalah hipnoterapi, simple sekali, yaitu membuka critical factor ini, penutup ini dengan cara fokus, relax, konsentrasi. Nah itu cara membuka critical factor melalui hipnoterapi adalah dengan fokus, relax, konsentrasi, lalu dia relax. Sehingga pada saat ini terbuka, kita bisa tanamkan sugesti yang baik. Nah pada saat ini terbuka pun, kita bisa memasuki berbagai kehidupan lalu yang memang semuanya tersimpan di kotak ini. Lalu setiap orang yang memasuki sesi hipnosis atau hipnoterapi itu nggak pingsan, nggak tidur. Memang kesannya tidur karena mereka lagi merilekskan tubuh mereka yang paling rileks. Seperti itu. Tapi mereka sebenarnya tidak tidur. Dengan kondisi seperti itu kita bisa memasukkan pikiran-pikiran positif kepada diri kita. Atau jika ada yang mau mempelajari hipnoterapi atau hipnosis yang simple itu, bisa kan memasukkan sendiri pikiran-pikiran baik kepada si anak-anak. Kasih tepuk tangan Bapak dulu dong. Oh, luar biasa. Nah semakin nempel. Nempel ya Pak? Kenceng banget Pak. Dicoba dibuka enggak bisa ya Pak? Semakin dibuka enggak bisa. Semakin dicoba enggak bisa. Nah sekarang Bapak mau saya bukakan itu? Mau? Nah sekarang nanti ini bisa kebuka, tapi kaki kanan Bapak yang nempel, kayak ada lemnya. Nah buka sekarang, buka. Nah tapi sekarang kaki kanannya langsung nempel tuh, seperti ada lemnya itu. Nah buka, ini buka, bisa kebuka. Nah habis kebuka ini, nah kaki kanan Bapak langsung nempel. Nah rasakan dia itu lengket, kaki kanan ini semakin lengket dengan panggung ini semakin lengket. Nah semakin lengket. Nah oke, ini bisa kebuka. Nah sekarang perhatikan, kaki kanannya mulai kerasa lengket. Coba kaki kiri diangkat, kalau kaki kiri bisa diangkat. Bisa, kaki kanan lengket. Semakin lengket. Lengket sekali. Oke, lengket sekali. Semakin lengket. Nah, Bapak sekarang lihat ke mata saya. Oke, lihat ke mata saya. Bapak mau saya lepaskan kaki ini sekalian. Karena Bapak memiliki fokus yang luar biasa. Dari sekian banyak ini Bapak terpilih memiliki fokus yang luar biasa. Saya mau untuk Bapak mengetahui lebih jauh dengan kemampuan pikiran Bapak. Mau Bapak bersedia bersama saya melakukan eksperimen untuk melakukan lebih jauh lagi kemampuan pikiran fokus Bapak? Oke? Itu semakin nempel. Boleh kacamata dilepas? Oke. Terima kasih. Oke, sekarang Bapak rileks, santai.
Kedalaman pikiran relaksasi yang jauh lebih dalam dan Bapak membiarkannya. Dan terus Bapak membiarkannya dan membiarkannya. Setiap hembusan nafas yang Bapak lakukan mengantarkan Bapak masuki kedalaman tidur yang terus semakin dalam dan jauh lebih dalam lagi dan terus semakin dalam dan terus lebih dalam lagi. 5 lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. 4 terus semakin dalam. 3 lebih dalam lagi. 2 1 0 dan masuki kedalaman tidur yang terus lebih dalam lagi. Sentuhan tangan saya di tubuh Bapak mengantarkan Bapak masuki kedalaman tidur jauh lebih dalam lagi dan terus semakin dalam. Kita akan melakukan eksperimen dengan kemampuan pikiran Bapak supaya Bapak tahu sejauh mana kemampuan pikiran ini untuk memberitahu juga kepada Bapak cara kerja pikiran ini. Sebentar lagi saya akan meminta Bapak membuka mata dan ketika nanti saya minta Bapak menutup mata kembali, Bapak tutup mata dan biarkan seluruh tubuh masuki ke dalam tidur bahkan jauh lebih dalam lagi supaya Bapak sendiri pun tahu sejauh mana Bapak bisa merilekskan tubuh Bapak. Oke, sekarang silakan buka mata, buka. Tutup lagi dan buat lebih dalam lagi dan tertidur lebih dalam lagi dan terus semakin dalam dan lebih dalam lagi dan terus semakin dalam. Sentuhan tangan saya membuat Bapak tertidur jauh lebih dalam lagi dan terus semakin dalam. Lebih dalam. Sebentar lagi saya akan berhitung naik 4, 5, 6. Seiring hitungan naik saya Bapak akan merasakan kelopak mata Bapak sangat lengket, nempel, mengunci dengan kuat. 4, rasakan kelopak mata mulai melengket, nempel, mengunci dengan sangat kuat. 5, lengket, nempel, mengunci. 6, semakin lengket, nempel, mengunci. Sehingga Bapak sekuat tenaga untuk mencoba membukanya. Tapi semakin dicoba, waduh semakin keras. Semakin keras dicoba dia semakin keras. Hitungan ke 1 langsung lemaskan kelopak mata dan masuki tidur lebih dalam lagi. 3, 2, 1 masih tidur lebih dalam lagi. Dan terus semakin dalam, dan terus lebih dalam lagi. Bagus sekali. Dan hanya untuk kepentingan hari ini, kepentingan eksperimen, untuk Bapak mengetahui sejauh mana kemampuan pikiran kita, setiap kali saya, Natalia, mengatakan pikiran, Bapak akan kembali lagi ke kedalaman tidur ini, dan terus semakin dalam lagi. Seolah pikiran, kata pikiran adalah kata kunci untuk Bapak menutup mata dan kembali lagi ke dalam kondisi tidur sedalam ini, dan bahkan lebih dalam lagi. Oke, sekarang Bapak buka mata. Nggak ada apa-apa kan Pak? Nggak ada apa-apa? Oke, pikiran. Dan masuki ke dalam tidur jauh, lebih dalam lagi. Dan terus semakin dalam. Dan terus lebih dalam lagi. Bagus sekali, setiap kali. Untuk kepentingan hanya hari ini, setiap kali saya katakan pikiran, Bapak akan menutup mata dan kembali lagi ke kedalaman tidur yang luar biasa ya. Dan terus semakin dalam. Dan lebih dalam lagi. Sangat nyaman. Ya bagus sekali. Buka mata. Oke, nggak ada apa-apa kan, rasanya enak sekali kan? Rileks sekali. Nah itulah Bapak Ibu. Cara kerja pikiran kita memang seperti itu. Cara kerja pikiran kita memang seperti itu. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan pikiran kita, ingat-ingat Pak, kalau kata pikiran itu apa Pak? Pikiran. Biarkan programnya mulai bekerja, pikiran. Dan masuki ke dalam tidur jauh, lebih dalam lagi. Tepuk tangan. Bapak dan Ibu di sana mengantarkan Bapak masuki ke dalam tidur jauh, lebih dalam lagi. Excellent, luar biasa kemampuan fokus Bapak. Dan terus masuki ke dalam tidur jauh, lebih dalam lagi. Pikiran. Setiap kali saya katakan kata pikiran, Bapak masuki ke dalam tidur jauh, lebih dalam lagi. Pikiran. Dan terus pikiran. Dan terus makin dalam. Lebih dalam lagi dan terus makin dalam. Good. Sekarang kita lakukan eksperimen dengan pikiran. Saya ingin Bapak mengikuti instruksi saya dengan semaksimum mungkin. Karena kemampuan fokus Bapak, konsentrasi Bapak luar biasa. Saya ingin Bapak pun mengeksplor kemampuan pikiran Bapak. Untuk tahu sejauh mana kemampuan pikiran itu. Sebentar lagi saya akan mengatakan sesuatu. Dan instruksi saya diikuti dengan semaksimum mungkin.
Sekarang saya ingin Bapak gunakan kekuatan fokus Bapak yang luar biasa itu. Kekuatan fokus Bapak yang luar biasa itu. Dan sekarang di dalam diri kita ini ada berbagai unsur. Setuju? Ada unsur panas, ada unsur keras, ada unsur dingin dan sebagainya, angin dan sebagainya. Nah sekarang dengan kemampuan fokus Bapak, saya ingin Bapak fokus sekali rasakan pada unsur panas di tubuh kita. Nah, Bapak mulai merasakan panas. Fokuskan pikiran Bapak pada unsur panas di tubuh Bapak. Dan Bapak mulai merasakan, terasa panas sekali seolah seperti berada di dalam oven yang panas. Aduh, panas sekali. Seperti berada di dalam oven yang panas. Aduh, panas sekali. Dan Bapak mulai merasakan kepanasan dan Bapak melakukan sesuatu. Mungkin Bapak mau kipas atau lap keringat karena ini panas sekali. Bapak rasakan, panas sekali ini, sungguh-sungguh panas. Bapak lakukan sesuatu, Bapak mau kipas atau Bapak mau lap keringat, ini udah panas sekali. Wah, panas sekali. Dan sekarang gunakan kemampuan fokus Bapak. Ternyata ovennya dimatikan. Nah ternyata ruangan ini dinaikkan AC-nya. Jadi dingin sekali, fokus pada rasa dingin, pada sensasi angin dingin di dalam tubuh kita. Rasanya jadi dingin sekali. Itu AC-nya didinginin, dinaikkan. Fokus pada sensasi dingin, pada sensasi angin, pada unsur angin di dalam tubuh kita, unsur angin kita, angin, air dan sebagainya. Itu memberikan sensasi dingin. Fokus pada rasa dingin itu. Dan Bapak mulai merasakan dingin sekali. Bapak lakukan sesuatu. Ini dingin sekali. Wah, AC-nya itu didingin lagi sampai hampir mendekati 0 derajat Celcius, di mana di negara dingin itu semua orang udah mulai menggigil. Dan Bapak mulai merasakan dingin sekali. Dan terus semakin dingin. Wah, dingin sekali. Tepuk tangan para penonton nih buat Bapak memasuki tidur lebih dalam. Dan hitungan ke-1 suhu kembali normal. 3, 2, 1 normal, suhu kembali normal. Dan Bapak masuki tidur lebih dalam lagi. Dan terus semakin dalam. Dan terus lebih dalam. Dan terus semakin dalam. Bagus sekali kemampuan fokus Bapak, luar biasa. Dan sekarang masuki ke dalaman tidur lebih dalam lagi. Setiap sentuhan tangan saya kepada Bapak mengantarkan Bapak tertidur lebih dalam lagi. 5, lebih dalam. 4, 3, 2, 1. Bagus sekali. Dan kapanpun Bapak mau memasuki relaksasi sedalam ini, di rumah atau dimanapun, Bapak cari tempat yang aman. Boleh tiduran, boleh duduk. Bapak katakan kata kunci ke dalam hati Bapak, yaitu kata kunci adalah pikiran. Begitu Bapak mengatakan sendiri ke dalam hati Bapak kata pikiran itu, Bapak akan kembali lagi ke dalam kondisi rileks seperti ini. Bapak langsung lemaskan seluruh otot dan masuki kondisi rileks ini. Dan di momen itu nanti Bapak langsung masukkan sugesti baik ke dalam pikiran Bapak untuk memupuk pikiran baik di dalam diri Bapak. Setiap kali Bapak mau melakukan ini sendiri di rumah, Bapak hanya katakan pikiran dalam hati, lalu rilekskan tubuh. Bapak akan kembali ke kondisi ini, lalu Bapak tanamkan sugesti yang baik ke dalam diri Bapak. Saya akan berhitung naik dari 1 ke 5. Seiring hitungan naik, Bapak akan kerasa seger banget. Hitungan ke 5 nanti di hitungan ke 5 Bapak buka mata, seolah Bapak barusan aja terbangun dari istirahat yang nyaman, seger, happy sekali. Dan setiap kali Bapak mau melakukan sensasi rileks ini, Bapak hanya bilang pikiran di dalam diri Bapak. Dan Bapak sekarang kembali normal. 1, tarik nafas panjang. Rasakan segar. 2, gerak-gerakan tangan, kaki rasakan segar. 3, 4, 5, sudah segar. Namanya siapa Pak? Kleman. Terima kasih, beri tepuk tangan. Luar biasa. Excellent, fokusnya luar biasa. Ya, silakan. Lalu kenapa saya lakukan demo itu? Untuk apa? Bapak sudah kembali normal ya. Setiap kali saya ngomong pikiran juga udah normal ya. Ntar saya ngomong pikiran dia tidur lagi. Harus normalin dulu. Oke. Kenapa? Itulah cara kerja pikiran kita. Pikiran kita ini yang membuat kita merasakan kebahagiaan atau kesedihan. Kesedihan atau kebahagiaan berawal dari persepsi. Next. Pikiran. Kenapa demikian? Tadi kemampuan fokus Pak Leman ini luar biasa, karena itu dia yang saya pakai untuk demo. Karena dengan kita fokus, kita bisa menanamkan ide ke dalam pikiran dia. Dan Pak Leman bisa menerima ide saya karena Bapak Leman mau menerima ide saya. Kalau Bapak Leman nggak mau, ya nggak bisa. Kenapa? Pada saat
Di dalam tubuh kita ada banyak unsur. Setuju? Ada yang orang kalau apalagi yang ajaran medicine Cina itu kan ada angin, api dan sebagainya unsurnya. Dan memang sungguh-sungguh ada karena di dalam tubuh kita ada airnya, ada anginnya, ada tulangnya, benda padat dan sebagainya. Dan setiap unsur itu memiliki rasanya, ada yang dingin, panas dan sebagainya. Karena itu orang Cina suka bilang wah panas dalam, jangan makan cabai karena ada unsur panas. Nah, tadi kepada Bapak Leman, saya instruksikan dia dalam kondisi hipnosis untuk fokus pada rasa panas. Beneran Pak, kerasa panas banget Pak, seperti di oven. Oh iya beneran, karena saya fokuskan pikirannya, saya minta Pak Leman fokus pada rasa panas. Beneran, panasnya luar biasa. Lalu saya ganti fokus, saya minta Pak Leman ganti fokus ke dingin. Kedinginan menggigil bener Pak itu. Dingin, beneran sungguh-sungguh dingin. Itu maksudnya apa? Kita mau bahagia, mau sedih, itu tergantung fokus kita dalam hidup ini. Setuju gak bahwa hidup ini penderitaan? Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Kalau ada yang gak setuju, berarti dia bilang bahwa kematian itu menyenangkan. Tidak. Kenapa? Kita tentu pasti akan menghadapi penderitaan. Waktu melahirkan, bagi ibu-ibu yang mau melahirkan, yang sudah melahirkan, itu kan kerasaan sekali. Menderita atau enak Bu waktu melahirkan? Mana ibu-ibu yang udah melahirkan? Saya belum. Jadi saya harus bertanya. Kalau saya sudah rasakan, saya bilang, nggak enak. Sehebat-hebatnya, mau disesar, katanya kan sesar aja, nggak berasa kok merem. Sesudahnya sakit nggak habis disesar? Sakit. Menderita gak itu? Menderita. Lalu kalau diri kita ini sakit, menderita gak kita? Jangankan sakit parah lah, jangankan sakit kanker, tabrakan, sakit yang parah. Pilek aja, migrain aja, rasanya menderita sekali. Setuju gak kalau migrain itu? Nyut, itu menderita loh. Padahal hal kecil cuma nyut. Atau pada saat anak kita pergi sekolah ke luar negeri, atau sudah menikah, kan pergi dari kita. Menderita gak itu bagi ibu-ibu yang udah merasakan punya mantu? Menderita. Apalagi kalau orang tua kita meninggal, itu menderita. Hidup pasti ada penderitaan. Nah, kalau kita fokuskan pikiran kita kepada kesedihan, penderitaan, yakin gak seumur hidup kita nangis? Yakin gak? Yakin. Kalau misalnya saya mau fokus pada penderitaan, kaki saya rada pegel karena pakai ini hak tinggi. Saya nggak biasa pakai hak tinggi. Nah kalau sekarang saya fokuskan pada penderitaan kaki saya, mungkin saya udah mau keluar air mata, udahan ya dan sebagainya. Tapi kan tidak, saya tidak fokuskan pada penderitaan saat ini. Saya fokuskan pada hal yang saya mau katakan. Hidup kita ini memiliki berbagai kondisi. Kalau kita mau bahagia, fokuslah pada hal-hal yang bahagia. Ya kalau kita mau menderita, ya fokuslah pada hal-hal yang membuat menderita. Lalu kenapa ada orang yang gak bisa bahagia? Padahal udah mau coba saya benar-benar mau coba bahagia. Saya benar-benar usaha, pikiran saya mau positifin. Tiap pagi saya sugesti, setiap hari saya akan bahagia, saya akan ini. Tapi kenapa ada yang gak bisa bahagia juga? Ya ininya, peraknya banyak. Itulah guna hipnoterapi. Beberapa orang gak bisa bahagia, kenapa? Karena waktu kecil diperkosa. Memori dan emosi waktu kecil diperkosa, dilecehkan secara seksual, menghantui seperti setan. Setiap kali mau bahagia dihantui oleh rasa itu. Atau yang dari kecil selalu dibilang sama mama papanya, kamu kan bodoh, bego, gak mungkin bisa berhasil. Apalagi ada yang ditanamkan belief system yang begitu kuat. Kamu kan punya tulang miskin. Wah, gimana mau bahagia? Ada persepsi di dalam sini pemikiran tulangnya miskin. Padahal kita kurang tahu juga ya kalau Bill Gates dioperasi tulang kaya kayak gimana sih? Kita nggak tahu juga. Jadi dengan hipnoterapi ini kita bisa untuk membuat pikiran kita terfokus. Mau saya ajarkan cara membuat pikiran kita terfokus sehingga ibu bapak bisa membuka sendiri pikiran bapak, ibu penutup ini sehingga di rumah nanti lakukan sendiri penanaman sugesti baik. Mau? Salah satu cara yang paling simpel adalah gimana supaya kita menanamkan pikiran positif ini adalah kita fokuskan diri kita ke satu hal. Tadi saya minta Pak Leman fokus ke garis ini. Kalau fokusnya sudah cukup, sudah kuat, saya kasih sugesti, ini nempel beneran kan Pak? Nah karena apa? Fokusnya sudah cukup. Sehingga idenya itu sudah masuk. Udah masuk bisa. Lalu saya minta dia lagi fokus pada kerasnya. Lalu saya bilang kakinya nempel. Nah fokusnya tetap fokus masuk sugesti saya. Berarti di momen itu pikiran Pak Leman ininya udah kebuka. Sudah kebuka. Nah lalu kalau ingin di rumah lakukan itu sendiri. Bapak Ibu bisa fokus pada satu hal tertentu. Kenapa meditasi itu luar biasa? Meditasi kita disuruh apa? Fokus. Fokus pada apa? Napas.
Fokus saya pada apa? Perut. Napas perut kan? Kenapa? Karena pada saat kita fokus itu mempertajam gerbang kita terbuka. Di sini siapa pernah gak dalam waktu sedih meditasi lalu nangis? Ada yang pernah gak? Lagi banyak masalah meditasi terus nangis. Pernah gak? Saya ada punya teman, lucu ini ceritanya. Dia agama lain, dia bukan agama Buddha. Tapi dia senang sekali ke Bandung, itu ke Wihara Wipasana Graha. Setiap dia kali punya masalah, dia akan fokus pada gambar Buddha. Patung Buddha itu. Padahal dia bukan Buddhis. Nah setiap kali dia punya masalah, dia liatin itu gambar Buddha itu, fokus pada kepalanya. Tiba-tiba dia bisa nangis. Wah, biasanya berdua sama temannya. Dan biasanya gini, kalau habis nangis aus. Lucunya dia gini, nih dana, goceng, ambil air aus, glok, minum lagi. Kan di Wipasana ada air yang air Ariparita. Nangis, minum lagi, lihat Buddha lagi, nangis lagi. Aus lagi, dana lagi, goceng, ambil air lagi, aus, katanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita fokus, gerbang ini terbuka. Pada saat gerbang terbuka, emosi negatif yang ada ya kan meluap. Itu juga yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau latih fokus di rumah, bisa lakukan dengan cara apapun. Lihat Buddha, fokus. Pada saat kita mulai fokus, udah tanamkan aja sugesti yang baik. Saya akan berbuat baik, saya akan ini. Mau gak tanamkan fokus kepada anak-anak ibu bapak? Tanamkan sugesti baik. Mau? Caranya gini, simpel sekali. Anak-anak bapak ibu sering gak nonton TV? Sering. Sering gak kalau nonton TV dia ketawa? Sering kan? Nah, ingat, kalau pada saat kita lakukan emosi, gerbang terbuka gak? Nah, pada saat anak bapak ibu lagi nonton TV, lalu dia lagi ingat gerbang dia terbuka. Pegang ini dia. Tanamkan sugesti baik. Nak, kamu anak pintar, nak. Kamu rajin ke wihara, nak. Kamu nanti kalau udah dewasa sayang papa mama. Tanamkan ini. Terus tanamkan pada saat dia ngomong. Enggak apa-apa, dia nonton TV sampai ketawa-tawa enggak apa-apa. Masuk. Pegang, tanamkan. Di tempat yang sama ya. Selalu tempat, misalkan di kanan tempatnya sama. Misalkan agak ke sini pegangnya sama. Ini pun pegangnya sama. Terus menerus. Kamu anak pintar. Nanti setiap saat kalau sudah dia lagi nggak nonton, kita pun sering tanamkan ini. Pegang aja, nggak usah ngomong. Nanti pikiran bawah sadar langsung ke river. Saya anak baik, anak pintar. Oke? Nah, dari sesi ini saya terangkan tentang bagaimana hipnoterapi untuk membuka pikiran ini, untuk kita bisa memasukkan sugesti yang baik. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.